Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Sumbangan Aki Ditio 2 triliun rupiah tampar artis dan orang kaya suka pamer harta. Keluarga Aki Ditio tak nyaman sumbangan 2 triliun rupiah jadi heboh. Bantuan Aki Ditio 2 triliun rupiah dipuji. Denny Siregar sindir penggalangan donasi Palestina. Pojok1.id. Sumbangan Aki Ditio 2 triliun rupiah tampar artis dan orang kaya suka pamer harta. Sumbangan Aki Ditio 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19 menampar para artis dan orang kaya yang suka pamer harta. Almarhum Aki Ditio adalah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan yang namanya tidak terlalu dikenal publik. Aki Ditio lahir di Langsa, Aceh Timur. Aki Ditio meninggal dunia pada tahun 2009 lalu dalam usia 89 tahun. Ia dimakamkan di Palembang. Meski namanya tidak terlalu terkenal, pengusaha dermawan ini merelakan hartanya 2 triliun rupiah digunakan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Aki Ditio, pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal oleh banyak orang ini, menampar kita semua, ucap Denny Siregar dalam video yang diunggah di akun Facebooknya Rabu 28 Juli. Denny Siregar menyebut bantuan Aki Ditio 2 triliun rupiah menampar para artis dan orang kaya yang suka pamer harta. Menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung tapi sudah menyebut dirinya Sultan, kata Denny. Menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaan yang mulia, jelasnya. Sumbangan Aki Ditio tampar orang rasis. Dikatakan Denny, bantuan Aki Ditio juga menampar orang-orang rasis yang berdonasi tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau, Aki Ditio, menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan, beber Denny. Denny menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Aki Ditio atas sumbangannya 2 triliun rupiah. Ia juga berterima kasih kepada para pengusaha yang telah menyumbangkan hartanya tetapi tidak mau disebutkan namanya. Nama kalian akan harum di akhirat sana karena perhitungan Tuhan akan adil seadil-adilnya, kata Denny. Di masa pandemi ini bantuan apapun akan sangat berguna karena wabah tidak mengenal etnis apa, agama apa, ras apa, semua dihajarnya. Dan kita harus bersyukur masih banyak orang-orang baik yang menjaga negeri ini, ucapnya. Denny Siregar mengutip pesan legenda Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Keluarga Aki Ditio tak nyaman sumbangan 2 triliun rupiah jadi heboh. Keluarga Aki Ditio kurang nyaman lantaran sumbangannya 2 triliun rupiah untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 membuat heboh publik. Sumbangan Aki Ditio 2 triliun rupiah diserahkan kepada pemerintah provinsi dan Polda Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Prof. Dr. Indra Heri S. MM melalui Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro menegaskan saat ini bantuan tersebut sudah dalam proses penyerahan. Kita Polda Sumsel sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga yang memberikan hibah dan mereka saat ini mengaku agak kurang nyaman, ujar Retno saat ditemui Selasa 27 Juli sore di depan gedung promoter Polda Sumsel. Keluarga Aki Ditio keberatan. Retno menyebut keluarga Aki Ditio agak keberatan lantaran banyak sekali orang yang mencari dan ingin bertemu dengan keluarga mereka, terlebih beritanya sudah mulai viral. Untuk langkah konkretnya ke depan seperti apa, mohon waktu kepada masyarakat dan rekan-rekan media bisa sabar menunggu prosesnya, serta tidak mengganggu privasi pihak keluarga sehingga dapat memberikan kenyamanan, harapnya. Sejauh ini, lanjut Retno, banyak sekali pihak-pihak yang ingin menanyakan apa yang menjadi motivasi keluarga ini bisa membantu dengan nilai yang fantastis, termasuk menyinggung transfer dana ke rekening siapa. Khusus untuk rekening masih dibicarakan dan saat ini belum bisa kita beritahukan dengan rekan-rekan media. Intinya kita akan menjalankan proses yang sedang berlangsung dan yakinlah nanti apapun hasilnya akan disampaikan kepada media secara memadai, ungkap Ratno. Termasuk dengan penggunaan dana nantinya juga akan dibentuk tim dan skema yang harus dipertanggungjawabkan.
Termasuk donasi lain harus dikerjakan dengan transparansi dan keterbukaan. Kita berharap dengan adanya bantuan ini tidak ada lagi warga Sumsel yang kelaparan. Untuk itu kita mencegah jangan sampai ada kebocoran, tutupnya. Diketahui Sumatera Selatan mendapat dana bantuan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio. Penyerahan dana tersebut diserahkan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heriguna untuk penanggulangan bantuan COVID-19 kepada warga yang terdampak dari PPKM yang saat ini terjadi. Bantuan ini diberikan oleh keluarga almarhum Aki Ditio, pengusaha sukses asal Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, melalui dokter keluarga mereka di Palembang, Prof. Dr. Hardi Dermawan. Penyerahan tersebut dihadiri Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr. Anda Lesti Nuraini APT, Kes, dan Danrem 044-Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Sementara itu Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan dana tersebut diberikan oleh salah seorang keluarga yang dia kenal sewaktu masih tugas di Aceh. Hibah CSR itu dari keluarga Aki Ditio. Bantuan Aki Ditio 2 triliun dipuji. Denny Siregar sindir penggalangan donasi Palestina. Pegiat media sosial Denny Siregar memuji pengusaha sukses asal Sumatera Selatan almarhum Aki Ditio yang menyumbangkan hartanya 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19. Aki Ditio lahir di Langsa, Aceh Timur. Ia meninggal tahun 2009 lalu. Saat itu Tio berusia 89 tahun. Ia meninggal akibat serangan jantung. Makamnya juga di Palembang. Istri Tio sudah meninggal lebih dulu pada tahun 2005, juga di Palembang dalam usia 82 tahun. Aki Ditio memiliki punya 7 orang anak. Hanya 1 perempuan yang masih tinggal di Palembang, yang lain tinggal di Jakarta. Semua jadi pengusaha sukses. Kabar dari Sumatera Selatan yang kemarin datang, sebuah keluarga besar almarhum Aki Ditio, pengusaha besar di Sumatera Selatan, menyumbang harta mereka 2 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk penanganan Corona, ucap Denny Siregar dalam video yang diunggah di akun Facebooknya Rabu 28 Juli. Fantastis, luar biasa. Hanya itu yang bisa saya katakan. 2 triliun rupiah itu bukan jumlah yang sedikit loh. Itu sangat besar tambahnya. Seremoni penyerahan bantuan 2 triliun itu hanya dilakukan di depan media. Bantuan itu diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri. Apa keluarga almarhum Aki Ditio itu riak sehingga harus pamer sumbangan 2 triliun rupiah? Saya rasa enggak. Itu hanya supaya masyarakat tahu jumlah sumbangan yang diberikan supaya tidak dikorupsi kalau diserahkan diam-diam, ucap Denny. Kalau mau sombong seharusnya keluarga Aki Ditio pamer mobil mewah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku kaya dan butuh pengakuan dari orang lain kalau dia kaya, kata Denny. Menurut Denny, mereka ini bahkan ada yang menyebut dirinya artis, seperti orang gampang dengan uangnya, sehingga harus memamerkan kekayaannya lewat benda-benda lewat yang mereka miliki. Bedanya, almarhum Bapak Aki Ditio itu bahkan saya searching namanya di Google itu nggak ada berita tentang beliau. Saya hanya tahu kalau beliau adalah pengusaha sukses asal Aceh. Selebihnya sama sekali nggak ada pemberitaan tentang dirinya, jelas Denny. Itu menunjukkan bahwa Aki Ditio sangat humble. Tidak ingin diketahui orang banyak, apalagi memamerkan harta bendanya ke publik yang mengakibatkan kecemburuan sosial semakin besar. Yang saya kagum lagi, meski terlihat dari foto almarhum bahwa beliau beretnis Tionghoa, tetapi rasa cintanya kepada Indonesia sungguh luar biasa bebernya. Almarhum bisa saja mengembangkan dananya ke luar negeri, tempat kelahiran nenek moyangnya, tapi enggak. Dia malah menyumbangkan harta yang besar itu untuk membantu pemerintah Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi pandemi ini, tambah Denny. Menurut Denny, sebenarnya banyak sekali etnis Tionghoa di Indonesia ini yang menyumbangkan hartanya di saat ada musibah. Ia mengatakan ada gabungan pengusaha peduli NKRI yang menggalang dana sampai total 600 miliar rupiah untuk berbagi kepada mereka yang terdampak secara ekonomi di saat pandemi. Mengagumkan. Saya harus tepuk tangan untuk mereka. Dengan tidak ada niatan untuk membanding-bandingkan total jumlah sumbangan, ujar Denny.
Sindir penggalangan dana Palestina. Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi ini menyindir penggalangan dana Palestina yang sering dilakukan oleh warga Indonesia. Saya sendiri masih sedih ketika banyak orang yang mengaku dirinya pribumi, beragama Muslim, masih sibuk mengumpulkan donasi bukan untuk saudaranya sendiri tapi malah buat orang luar negeri, sindir Denny. Dan narasinya itu loh, masih agama, seolah-olah yang berhak dapat bantuan harus satu agama dan itu mereka banggakan pula bebernya. Kenapa kemanusiaan itu harus ada agamanya? Bukankah seharusnya kemanusiaan itu menembus sekat-sekat etnis, ras, dan agama? Karena kemanusiaan adalah hal yang tertinggi dari itu semua. Tandas Denny Siregar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.